Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Lingga Rizky Amanda, mahasiswi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan dosen pengampu saya, Mem Susan Febriantina SPD MPD. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi mata pelajaran Administrasi Perkantoran SMK kelas 10 semester 1, yaitu kearsipan, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, sebaiknya teman-teman persiapkan terlebih dahulu alat tulis untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi yang saya sampaikan pada video ini. Semangat ya teman-teman, selamat menonton. Baik, sebelum saya menjelaskan materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok pembahasan pada pertemuan pertama, yaitu tujuan pembelajaran umum. Siswa dapat memahami tentang arsip dan kearsipan. Tujuan pembelajaran khusus, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian arsip, mengidentifikasi syarat-syarat arsip, menguraikan jenis arsip, menguraikan fungsi arsip, dan menjelaskan nilai guna arsip. Baik, ini materi pertama kita, yaitu pengertian arsip. Secara etimologi, arsip berasal dari bahasa Yunani verb, yaitu arsium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, arsip adalah segala kertas, buku, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptanya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi, kebijakan karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi apa sih pengertian arsip itu? Arsip merupakan kumpulan warkat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah atau swasta yang disusun menurut sistem tertentu karena memiliki kegunaan agar saat diperlukan kembali mudah ditemukan dengan cepat dan tepat. Materi selanjutnya, syarat-syarat arsip. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua surat dapat dikatakan sebagai arsip. Lalu, surat dapat dikatakan sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama merupakan kumpulan warkat, yang kedua disimpan menurut sistem tertentu, yang ketiga mempunyai nilai guna, dan yang keempat saat diperlukan cepat dan tepat ditemukan. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis arsip. Yang pertama itu jenis arsip dilihat dari segi bentuk fisiknya, yaitu arsip yang fisiknya berbentuk lembaran. Contohnya di sini ada foto dan surat-surat. Lalu arsip yang bentuk fisiknya tidak berbentuk lembaran. Contohnya di sini ada video kaset, hard disk, dan mikrofilm. Kedua, jenis arsip dilihat dari segi masalahnya, yaitu ada financial record. Financial record adalah arsip-arsip yang berisi catatan mengenai masalah keuangan. Misalnya di sini ada kwitansi, cek, dan giro. Lalu yang kedua ada inventory record. Inventory record adalah catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah barang inventaris atau barang milik kantor. Contohnya di sini ada catatan mengenai jumlah barang, persediaan barang, merek, ukuran, harga, dan kondisi fisik barang. Lalu yang ketiga di sini ada personal record. Personal record adalah catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Misalnya di sini ada struktur organisasi perusahaan dan absensi pegawai. Dan yang keempat itu ada sales record. Sales record adalah catatan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contohnya di sini ada catatan mutu barang, jumlah persediaan, harga pokok, harga jual, dan hasil penjualan. Dan yang terakhir ada production record. Production record adalah catatan mengenai masalah produksi, misalnya arsip-arsip mengenai jenis bahan baku dan pembantu yang dibutuhkan, jenis atau alat mesin yang dipakai untuk proses produksi.
Jenis arsip yang ketiga dilihat dari segi pemiliknya, yaitu terdiri dari lembaga pemerintah dan instansi pemerintah atau swasta. Lembaga pemerintah di sini yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari Lembaga Kearsipan Nasional yang disebut sebagai Arsip Nasional Pusat. Lalu Arsip Nasional di tiap-tiap ibu kota daerah tingkat 1, yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. Yang kedua ada instansi pemerintah atau swasta yang terdiri dari arsip primer dan arsip sekunder, arsip sentral dan arsip unit. Arsip primer adalah arsip aslinya, sedangkan arsip sekunder adalah arsip salinan atau bentuk kopiannya. Lalu arsip sentral adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip. Sedangkan arsip unit adalah arsip yang disebarkan penyimpanannya pada setiap bagian organisasi. Lalu di sini ada jenis arsip dilihat dari segi fungsinya. Terdiri dari dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Arsip dinamis dibagi menjadi tiga, yaitu arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang masih dipergunakan secara terus-menerus. Sedangkan arsip semi-aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Lalu arsip inaktif adalah arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan. Yang kedua, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok. Yang kelima, jenis arsip dilihat dari segi sifatnya, yaitu terdiri dari arsip biasa. Arsip biasa adalah arsip yang semula mempunyai kegunaan penting, pada akhirnya akan menjadi usang atau tidak berguna lagi. Lalu yang kedua, arsip penting. Arsip penting adalah semua arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Yang ketiga, arsip tidak penting. Arsip yang nilai kegunaannya bersifat sementara, hanya kadang-kadang saja diperlukan. Yang keempat, arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Dan yang terakhir, arsip rahasia adalah arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada contoh surat dalam arsip biasa, yaitu surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu ada contoh dalam arsip penting, yaitu surat kontrak. Dan yang ketiga ini ada surat pemberitahuan yang termasuk dalam arsip tidak penting. Dan yang terakhir adalah proklamasi, yaitu termasuk dalam arsip sangat penting. Selanjutnya, fungsi arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 dinyatakan bahwa fungsi arsip dibedakan atas dua, yaitu arsip dinamis yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan administrasi negara. Lalu yang kedua, arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, administrasi negara. Lalu fungsi arsip secara detail itu apakah? Nah, di sini ada fungsi arsip dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi seseorang ataupun organisasi. Yang kedua, sebagai sumber informasi. Yang ketiga, sebagai alat bukti. Yang keempat, dapat menggambarkan kejadian di masa lalu. Yang kelima, untuk menunjang penelitian. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Materi selanjutnya, nilai guna arsip. Pada prinsipnya, arsip mempunyai 4 nilai kegunaan. Yang pertama sebagai nilai penerangan. Di sini mempunyai nilai guna memberikan suatu keterangan kepada instansi pencipta arsip. Misalnya surat edaran penerbitan buku baru. Surat edaran ini memberikan keterangan kepada masyarakat tentang penerbitan buku baru. Lalu yang kedua, sebagai nilai yuridis. Warkat bernilai sebagai bahan pembuktian, misalnya sertifikat tanah, surat kontrak, surat wasiat, harta peninggalan. Dan yang ketiga, nilai historis. Arsip dapat menggambarkan keadaan atau peristiwa di masa lalu, misalnya risalah rapat, foto-foto, film, atau arsip pribadi masa lalu lainnya. Dan yang terakhir, nilai ilmiah. Arsip tersebut dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya hasil riset penelitian para sarjana yang berupa penemuan ilmiah.
Sebelum saya mengakhiri materi pembelajaran pada pertemuan pertama ini, saya sedikit ada kata motivasi untuk teman-teman. Yaitu, kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.